Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik dan teramat baik dalam kehidupan kami, di hari yang begitu indah ini kembali kami menghadap Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur atas kasih setiamu yang selalu baru dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hingga detik ini kami masih bersuka cita dan terlebih-lebih Tuhan telah memberikan kami nafas kehidupan untuk boleh kami nikmati dalam menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Dan saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman. Marilah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Engkau urapi kami, jamah pikiran dan hati kami. Biarlah firman Tuhan ini dapat diterima oleh hati, akal dan pikiran kami, dan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Segala kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Tuhan, yang mencoba mengintimidasi kehidupan dan persekutuan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya dijauhkan dari tempat ini, dan biarlah sukacita, damai sejahtera Allah memenuhi tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, dan kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-34. Matai ofaza 20 ngahua si 12 siwa irugi ngahua si 40 atelu. Beginilah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yerikho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Dan saya menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari semua, Shalom, selamat hari Minggu, Yahoo. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema dari renungan kita pada hari ini yaitu Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Ifondoromo lomalangi weau zamati khania. Sekali itu ifondoromo lomalangi weau zamati khania. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kesembuhan dari suatu penyakit merupakan harapan dan keinginan setiap orang. Banyak cara orang dan jalan yang mereka tempuh agar mereka pulih dan sembuh dari berbagai penderitaan yang dialami dalam hidup ini. Ada yang pergi ke dokter, ada yang berobat ke luar negeri, tak kalah juga ada yang pergi ke dukun dengan tujuan penyakit dapat disembuhkan. Demikian halnya kedua orang buta yang dikisahkan dalam perikop kita hari ini. Penyakit yang mereka alami, Bapak Ibu, masalah penglihatan. Penyakit yang mereka alami masalah kebutaan. Tentu secara fisik mereka tidak bisa berbuat banyak selain daripada
bergantung kepada orang lain yang bermurah hati kepada mereka. Jadi kondisi kedua orang buta ini sangat menyedihkan dan memilukan. Kita bisa bayangkan bagaimana mereka bisa hidup dalam kondisi penglihatan yang seperti itu. Tapi menarik di sini, kedua orang buta ini sekalipun mereka tidak bisa melihat, sekalipun penglihatan mereka gelap, akan tetapi mereka tidak putus asa di tengah-tengah derita yang mereka alami. Semangat mereka untuk sembuh luar biasa. Apalagi ketika mereka mendengar kehadiran Yesus di sebuah daerah keluar dari Yerikho, membuat kedua orang buta ini yakin dan percaya bahwa Yesus sanggup dan mampu menyembuhkan mereka. Untuk itu dari kronologis kisah ini, saudara-saudari, kita belajar tentang bagaimana kedua orang buta ini disembuhkan oleh Tuhan. Hal yang pertama kita lihat, mereka sembuh karena berseru kepada Yesus. Sekali lagi, poin pertama yang penting kita renungkan dalam perikop ini adalah mereka sembuh karena mereka berseru kepada Yesus. Berseru di tengah-tengah kerumunan, berseru di tengah-tengah orang banyak, tentu sesuatu hal yang tidak etis. Bahkan membuat kita tidak pede, tidak percaya diri berseru di tengah-tengah orang banyak. Coba kalau kita makan di luar, orang sedang ramai di keliling kita. Kadang-kadang kita berdoa dalam hati aja ya. Akan tetapi kedua orang buta ini tidak malu, tidak sungkan untuk berseru dan memanggil Yesus dengan berkata, "Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami." Memang secara fisik Bapak Ibu mereka buta, tetapi kepekaan telinga mereka mendengar siapa yang datang, mendengar berita tentang siapa itu Yesus. Sungguh mereka yakin bahwa Yesus itu adalah Anak Allah yang diutus ke dalam dunia ini. Kegigihan dan semangat mereka untuk mengikut Yesus, itulah yang membuat apa yang mereka minta dijawab oleh Tuhan. Hal ini menjadi pembelajaran bagi kita sebagai orang percaya hari ini. Mungkin kita tidak buta secara fisik, Bapak Ibu. Mungkin kita tidak cacat secara jasmani. Tetapi hal yang identik dengan itu, persoalan, pergumulan, sakit, penyakit lain sering datang dan pergi dalam kehidupan kita. Apalagi seruan-seruan kita selama ini tentang wabah virus corona sungguh melumpuhkan sendi-sendi kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, perekonomian, dan lain sebagainya. Satu hal yang bisa kita teladani dari kisah ini, jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa kepada Tuhan sampai Tuhan menjawab. Itu yang dia katakan dalam Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Hanya orang yang terus mencari, hanya orang yang terus optimis, hanya orang yang terus berseru-seru kepada Tuhan akan mendapatkan setiap jawaban daripada Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Ibu, kita melihat dalam perikop ini kesembuhan terjadi ketika tidak menyerah. Kalau kita melihat ayatnya yang ke-31, bagaimana kedua orang buta ini terus memanggil Yesus. Lalu orang-orang yang ada di sekitar Yesus menegur mereka agar mereka berhenti berteriak, agar mereka berhenti memanggil Yesus. Akan tetapi mereka tidak menghiraukan itu. Sekalipun mereka ditentang, sekalipun mereka dihalang-halangi, mereka tidak menyerah. Karena keinginan dan dorongan yang muncul dalam hati mereka, itulah yang membuat
mereka tetap bertahan dan berharap akan pertolongan daripada Tuhan. Tentu semangat kedua orang buta ini menjadi juga motivasi bagi kita hari ini. Agar kita tidak mudah menyerah, agar kita tidak putus asa, agar semangat kita tidak mundur. Sekalipun dalam hal mengikut Yesus, banyak tantangan yang menggodai iman kita. Baik yang datang dari luar, orang-orang di sekitar kita. Demikian juga yang datang dari dalam. Diri sendiri, keluarga kita. Banyak hal yang menentang, banyak hal yang menghalang-halangi kita. Tapi jangan menyerah. Orang yang setia sampai kesudahannya akan selamat. Itulah janji Tuhan bagi kita. Hal yang ketiga, saudara-saudari, kita melihat di sini kedua orang buta ini sembuh karena percaya. Sekali lagi, kedua orang buta ini sembuh karena percaya. Sebelum Yesus menyatakan kuasanya, ia terlebih dahulu bertanya kepada mereka dengan berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat kepadamu?" Lalu mereka menjawab, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Iman yang dimiliki oleh kedua orang buta ini, Bapak Ibu, bukan iman karena melihat, tetapi iman karena mendengar dan percaya. Sekali lagi, iman yang mereka miliki bukan karena melihat, tidak seperti Thomas. Tetapi iman yang mereka miliki adalah iman karena mendengar. Sekalipun mereka tidak melihat seperti apa itu Yesus, tapi mereka yakin dengan telinga mereka bahwa Yesus itu adalah Allah yang punya kuasa untuk memberikan mereka kesembuhan. Sungguh kagum, sekalipun tidak melihat, tetapi mereka memiliki keyakinan bahwa Yesus sanggup dan mampu melakukan hal yang spektakuler dalam kehidupan mereka, karena ia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dari kisah ini, saudara-saudari, kita diajar bahwa tidak ada yang tidak mungkin Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya dan mengimaninya, maka segala sesuatu bisa terjadi. Kepercayaan dan iman yang dimiliki oleh kedua orang buta ini tidak hanya di mulut, tidak hanya berkata aku percaya, tetapi juga dari hati mereka yang paling dalam. Jangan bimbang, jangan ragu akan kuasa Tuhan. Ia bisa melakukan segalanya. Yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang mengalami sakit kusta bisa menjadi tahir, dan yang mati pun bisa dibangkitkan. Dan Allah itu jugalah yang akan menyatakan kuasanya bagi kita hari ini. Kalau sudah beberapa bulan kita sudah berdoa tapi wabah corona belum berlalu, saya percaya ada maksud Tuhan supaya setiap pribadi benar-benar tunduk di bawah kekuasaan Tuhan, menyadari diri bahwa hidup kita ini bukan hal yang perlu kita banggakan. Orang-orang yang meninggal karena corona menjadi pembelajaran bagi kita bahwa orang terdekat kita sekalipun akan meninggalkan, akan ketika mati dikubur tidak diangkat. Inilah mengisahkan bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Hal yang keempat yang kita lihat dalam perikop ini adalah kesembuhan membawa semangat baru untuk tetap mengikut Yesus. Ketika mereka disembuhkan, ketika mereka mengalami kuasa penyembuhan mukjizat daripada Tuhan, maka apa yang dilakukan oleh kedua orang buta ini? Mereka berkomitmen dalam hati untuk tetap setia mengikut Yesus dan tidak akan pernah melupakan hal besar yang telah dilakukan Yesus dalam kehidupan mereka. Tidak seperti kisah 10
orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. Apa yang terjadi di situ, Bapak Ibu? Ketika Yesus melakukan penyembuhan, 9 orang pergi tanpa jejak dan hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus dan mengikuti Yesus. Hal ini menjadi pembelajaran juga bagi kita di masa-masa corona ini. Banyak yang berseru-seru kepada Tuhan, dan jangan sampai ketika corona berlalu maka hanya 1/4 yang masih setia berseru. Selebihnya mungkin akan kembali kehidupan yang lama. Dan itulah manusia, Bapak Ibu. Mungkin kita masih mengingat kejadian gempa ya, beberapa tahun yang lalu. Setiap rumah ada doa, setiap perempatan orang berseru-seru kepada Tuhan. Lalu zikolobangan, lalu zimu semua dan lain sebagainya. Tetapi 1 tahun, 2 tahun setelah itu, mulai tidak terdengar nyanyian, pujian dan doa. Sebagian orang yang masih tetap mempertahankan, tapi miris di tengah-tengah cobaan, di situ berseru. Tetapi ketika kehidupan sudah aman normal kembali, maka ya unggul saya ya oswaya manegeu di kalau. Kadang-kadang itu yang terjadi. Tapi sekali lagi belajar dari kehidupan kedua orang buta ini, ketika mereka mengalami kesembuhan, mereka berkomitmen mengikut Yesus. Demikian juga dengan kita. Ketika penyakit kita sembuh, ketika pergumulan kita dijawab oleh Tuhan, bahkan ketika wabah corona ini nanti akan berlalu. Jangan berlalunya corona, maka berlalunya juga persekutuan kita. Tapi dengan berlalunya semua penderitaan, ambil komitmen dan tetap ikut Yesus sampai kesudahannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari renungan kita hari ini, kisah kedua orang buta mengajar kita untuk beriman. Kisah kedua orang buta mengajar kita untuk bertekun dalam doa. Kisah kedua orang buta mengajar kita untuk bertahan dan tidak mudah menyerah. Kisah kedua orang buta mengajar kita untuk bertekun dalam keyakinan. Dan kisah kedua orang buta mengajar kita untuk terus percaya bahwa Dia, Yesus anak Daud, adalah Tuhan kita. Dia pasti memberikan kita kesembuhan. Untuk itu jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berseru dengan iman dan keyakinan bahwa cepat atau lambat Tuhan pasti mendengar seruan kita. Seperti nama minggu hari ini adalah Eksaudi, yang artinya dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Biarlah itu juga menjadi permohonan kita hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejauh demikian pembacaan firman Tuhan ini, dan semoga kita dikuatkan, semoga kita mendapatkan semangat yang baru agar tidak menyerah. Yesus yang adalah Immanuel akan menyertai setiap langkah kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai hafalan terambil dari Mazmur pasal 27 ayatnya yang ke-9b. Mazmur 27 ayat 9b, Engkaulah pertolonganku, janganlah buang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamat. Sekali lagi saya akan baca dan kita akan bersama-sama. 3, 2 ya. Engkaulah pertolonganku, janganlah buang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamat. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan hari ini, dan semoga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita berdoa. Sungguh kami dikuatkan ya Tuhan, lewat firman-Mu tentang kisah kedua orang buta dalam perikop hari ini. Kami diajar bahwa untuk tetap berseru dan berdoa di hadapan Tuhan, untuk tidak mudah menyerah di tengah-tengah cobaan kehidupan,
percaya kepada kuasa yang ada padamu dan untuk tetap setia mengikut Engkau. Apa yang sedang kami alami hari ini identik dengan apa yang dialami oleh kedua orang buta ini. Mungkin secara fisik kami tidak cacat ya Tuhan, tetapi sendi-sendi kehidupan kami tergoncang oleh berbagai situasi yang sedang terjadi hari ini. Maka kami punya iman dan keyakinan bahwa Tuhan sanggup dan mampu mengubah setiap duka, kesedihan, pergumulan dan cobaan hidup ini menjadi sukacita di hadapan kita. Untuk itu kuatkan iman kami setiap jemaat-Mu agar kami tetap tunduk di bawah kaki salib-Mu dan berserah diri di hadapan-Mu. Saat ini kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang sedang mendengarkan khotbah ini. Engkau berkati satu persatu, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, bahkan yang sudah lanjut usia. Engkau berikan mereka kesehatan ya Tuhan. Engkau kuatkan iman di tengah-tengah badai kehidupan. Engkau berkati pekerjaan. Engkau cukupkan segala kebutuhan. Dan ajarlah kami untuk tetap senantiasa bersukacita dalam segala keadaan. Karena Allah yang Immanuel akan menyertai setiap perjalanan kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit saat ini. Baik hamba-Mu Pak Yelis Laia, demikian saudara-saudara kami yang lain yang kami dengar dalam kondisi fisik yang sangat lemah. Kami berdoa untuk mereka ya Bapa, marilah Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau lawat mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang menjerit karena kurangnya kebutuhan oleh karena wabah virus corona yang membatasi aktivitas dan pekerjaan dan segala usaha, Tuhan dengarkan doa kami, dengarkan seruan kami. Jangan biarkan umat-Mu tertatih-tatih untuk meminta-minta, tapi cukupkan segala kebutuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka, baik bantuan dari pemerintah, STM dan juga dari gereja, sehingga apapun keadaan mereka tetap bersukacita di dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin kami di Indonesia ini, mulai dari Bapak Presiden dan seluruh aparat keamanan yang bertugas yang telah Tuhan percayakan, dan secara khusus di Kota Batam ini. Engkau berikan mereka kepemimpinan yang didasari dengan takut akan Tuhan, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil menjadi sukacita bagi seluruh rakyat tanpa ada pembeda-bedaan dan terlebih-lebih pilih kasih satu dengan yang lain, sehingga atas dasar kasih Tuhan mereka melakukan tugas yang telah Tuhan percayakan bagi mereka. Kami berdoa untuk seluruh para medis yang terus bertugas menangani COVID-19 ini di setiap rumah sakit di seluruh Indonesia. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau berikan mereka hikmat dalam menjalani tugas yang telah Tuhan percayakan. Engkau berkati keluarga mereka yang senantiasa menunggu di rumah. Kiranya Allah yang membentengi mereka sehingga mereka tetap bersukacita. Engkau juga lindungi seluruh jemaat-Mu ya Bapa dari wabah virus yang mematikan ini. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu dan ingatkan kami untuk tetap senantiasa menjaga kesehatan kami, bahkan mengikuti aturan-aturan dari pemerintah, sehingga virus corona ini Bapa cepat teratasi dan kami boleh menjalani kehidupan kami kembali dengan penuh kebahagiaan bersama dengan Engkau. Kami berdoa buat keluarga kami, orang tua, sanak saudara kami, orang-orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami, baik yang telah kami tinggalkan di kampung halaman kami, demikian juga yang ada di daerah dan kota-kota besar yang lain. Engkau berkati mereka ya Tuhan. Engkau juga yang senantiasa menjaga dan melindungi mereka. Dan biarlah kasih Kristus yang senantiasa kami rasakan hari lepas hari dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Yesus. Inilah setiap doa dan seruan hati kami, setiap umat-Mu di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa
Engkau pasti mendengar seruan kami dan doa hari ini, Bapa. Dan biarlah di waktu yang tepat Tuhan akan mengubah keadaan kami sehingga kami memperoleh sukacita dan kebahagiaan yang bersumber daripada Engkau. Terima kasih ya Yesus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur, serta yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera, dan jadilah saksi-saksi Kristus dimanapun saudara-saudari berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.